Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka ba'i'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan jurza am hasibta anna ashabal kahfi raqim kanu min ayatina ajaba idza wal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Shadaqallahu maulanal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ramadan sudah hari ke-14. Terasa bisa 15 hari. Jadi ulun terima kasih banyak kepada ibu-ibu, saudara-saudara yang dari pengajian Al-Ikhlas komplek enggak lah ya Bu. Ini terima kasih banyak sudah bisa berhadir mengikuti acara tadarus, lanjut khatam juga. Masih guru Ahmad Muston, jadi waktunya yang ujian sidin dari Kisah. Seharusnya sidin kan awak, tapi karena acara ini kawak ya Pak. Karena dari kegiatan juga. Terima kasih banyak Bu, bentar aja gitu. Apa itu IMS Center? Mungkin PP sudah pernah mendengar atau sudah tahu juga, dijelaskan oleh Ibu Jamilah, saudara. Jadi kira-kira banyak lebar kita mendengar ceramah aja kayak langsung. Selanjutnya lu terima kasih kepada Darsana Ulun, keluarga besar IPG, selamat datang. Ada beberapa, ada Alfarin, ada Putra, ada ini. Kira-kira itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini sudah ke-14 hari kita berpuasa. Itu ibaratnya kita naik gunung, Bapak Ibu sekalian. Kita ada di puncak gunung. Biasanya kalau kita naik gunung, yang biasa naik gunung, tinggal turunnya. Kalau turun itu biasanya jauh lebih cepat daripada naiknya. Begitu juga pada waktu kita puasa, perasaan kita itu gitu. Kalau sudah sampai hari ke-15 menuju 16, 17 sampai 30 itu kayaknya cepat sekali. Kira-kira begitu, kira-kira apalah? Cepat sekali kayaknya. Nah, kenapa begitu? Nah, sebabnya itu ada dua kemungkinan. Yang pertama memang pikiran kita seperti yang kami sebutkan tadi. Kalau kita sudah dapat separuh, biasanya belakangnya itu sepertinya cepat. Padahal 1 jam tetap 24 hari. Kemudian sebab yang kedua itu biasanya kalau sudah tanggal 15 menuju tanggal 30, aktivitas kita mempersiapkan hari raya itu meningkat. Yang pertama, misalkan kita ingat biasanya hari raya, family-familinya kita datang. Lalu apa yang kita siapkan? Wadai, mencari wadai ke pasar, ke sana kemari, atau maulah di rumah. Itu seharian, kada terasa
berkurang sudah sehari. Nah, kemudian ada lagi aktivitas yang lain. Biasanya kalau sudah malam ke-21, 23, 25, 27, 29, kita ada aktivitas yang namanya Qiyamul Lail. Qiyamul Lail, kada terasa malam udah 1. Tahu-tahu sahur, puasa. Apalagi kalau siang ke bawah ngantuk, teguring, parak maghrib lagi. Lalu malam 23 juga begitu. Lalu akhirnya kelihatan sangat cepat sekali. Nah, para bapak, para ibu sekalian, kita harus ingat bahwasanya apakah itu kita merasa cepat atau tidak, yang jelas kewajiban kita adalah melaksanakan ibadah puasa. Puasa itu masuk dalam rukun Islam yang 5. Rukun itu sesuatu yang harus kita laksanakan dan tidak boleh kita tinggalkan. Apabila kita tinggalkan, maka tidak sempurnalah rukun yang kita laksanakan itu. Misalkan Islam, kita tinggalkan puasa, itu sama saja kita tidak dengan Islam, tidak punya Islam. Karena apa? Karena rukunnya kita tinggalkan. Yang pertama adalah mengucap syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang pertama. Wa iqamis shalah. Yang kedua adalah menjalankan sholat. Wa ita'iz zakah, dan melaksanakan atau membayar zakat. Wal hajj, dan naik haji. Wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Berarti puasa Ramadan ini termasuk rukun yang harus kita laksanakan. Bahkan diperkuat lagi, dalam suatu ketika ada misteri, makhluk misteri yang mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diceritakan oleh Umar bin Khattab. Suatu saat Rasulullah kedatangan tamu, orang yang memakai baju sangat putih dan bersih, dan mempunyai rambut yang hitam kelam. Tidak ada bekas bahwasanya itu bekas bepergian, dan atau itu diketahui oleh orang lain, tahu-tahu ada di situ. Makanya dikatakan makhluk ajaib itu. Nah, berupa seperti manusia yang menghadap kepada Rasulullah, beradu lintuhut, duduk, meletakkan tangannya di pahanya, lalu bertakon, wahai Muhammad, beritakanlah kepadaku tentang Islam. Nah, tentang Islam. Lalu kata beliau, Islam adalah engkau mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wa iqamis shalah, dan menjalankan salat, wa itaiz zakah, dan membayar zakat, wa shaumi Ramadan. Kalau tadi wal hajj dulu, ini sekarang wa shaumi Ramadan, dan menjalankan puasa, wal hajja man istata'a ilaihi sabila, dan naik haji bagi yang mampu. Kata orang tadi, betul engkau Muhammad. Nah, lalu Umar terkejut. Kenapa tadi bertakon, tapi setelah dijawab betul kamu? Nah, berarti seakan-akan seperti menguji Nabi ini. Dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya dalam hadis itu. Nah, akhirnya dari akhir hadis itu Umar terbengong-bengong, siapa itu? Nah, ternyata kata Rasulullah, wahai Umar, itulah malaikat Jibril yang memberi kabar kepada kita semua tentang Islam. Walaupun kelanjutnya sana tadi tentang ihsan dan tentang iman serta tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari sini kita melihat betapa pentingnya Islam, betapa pentingnya puasa.
Karena kita menganggap diri kita sebagai orang Islam. Kalau kita tidak menjalankan puasa, berarti tidak sempurnalah Islam kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang profesi kita mungkin di dalam ruangan ini saja profesi kita masing-masing. Mungkin kalau di kota itu jarang yang bertani, atau bahkan yang di ruangan ini nggak ada yang bertani. Tapi ada yang sebagai guru, ada yang sebagai penjual pedagang, ada yang pegawai kantor, ada yang ya lain sebagainya. Ada yang hanya memegang pulpen di belakang meja, nulis-nulis, itu sudah pekerjaannya bisa mencukupi kebutuhan kita sehari-hari atau bahkan lebih kita bisa menabung. Bahkan ada yang sakit. Ada yang sakit sekali harus mengerahkan segala daya upaya, kekuatan kita, otot-otot kita harus dipakai baru akan mendapatkan ongkos. Ini Bapak Ibu sekalian, kami sering ke pasar mengantarkan istri belanja. Saya nongkrongnya itu selalu tidak jauh dari kelompok abang becak. Kalau abang bakso beli orang abang becak. Sebelum puasa kami sering melihat abang becak itu disinggahi oleh orang-orang yang berkendaraan sepeda motor, membawa nasi bungkus lalu dibagi ke situ. Bahkan sampai 2-3 kali orang itu menerima seperti itu. Nah sekarang kalau sebelum puasa seperti itu, bagaimana sekarang saat puasa? Karena kalau kita lihat orang-orang yang jadi abang becak itu jangankan mengayuh becak, membawa badan sendiri saja saat berjalan itu sudah tidak tegak lagi. Apalagi membawa penumpang. Ya walaupun sampai juga, cuma kita bayangkan kayak apa sampainya itu. Nah, terus apalagi saat puasa begini. Saat puasa gini gimana mereka itu? Nah, ya mungkin itulah Allah membagikan kekuatan pada kita. Mereka yang seperti itu toh diberi kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan tugasnya sebagai umat Islam. Kalau mereka itu, ini ibarat kita seandainya kita mendapatkan profesi seperti itu, lalu kita tidak menjalankan puasa, lalu kewajiban kita di mana? Apalagi kalau sudah merupakan profesi, itu biasanya kita mengganti itu sulit. Karena sudah profesi oh ya nanti sudah lain hari akan saya ganti. Toh begitu lagi juga tugasnya. Nah itu kata berdoa sudah, mudah-mudahan seperti mereka itu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita, mudah-mudahan diberikan kekuatan sehingga dapat melaksanakan puasa dengan sempurna, sehingga kita termasuk manusia yang menyempurnakan agama Islam kita. Cukup Ustaz? Aduh. Ya sudah, memang ya terbentur oleh waktu. Kami mohon maaf kalau tidak bisa puas memberikan materi sore ini. Namun itulah kemampuan kami dan itulah waktu yang bisa kami berikan. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.